Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dengan NIM 20030100079 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan sedikit membahas terkait mata kuliah fonologi dengan materi dasar klasifikasi bunyi segmental. Dasar klasifikasi bunyi segmental mencakup beberapa kriteria. Ada tidaknya gangguan, mekanisme udara, arah udara, pita suara, lubang lewat udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, maju mundurnya lidah, tinggi rendahnya lidah, dan bentuk bibir. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud dengan ada tidaknya gangguan adalah ada tidaknya penyempitan atau penutupan yang dilakukan alat-alat ucap arus udara dalam pembentukan bunyi. Bunyi dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi kontoid dan bunyi vokoid. Bunyi vokoid adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada lubang artikulasi. Ketika bunyi diucapkan, yang diaturnya hanyalah ruang resonansi yang diatur melalui ruang pada rongga mulut, melalui posisi pengaturan lidah dan bibir. Selanjutnya ada bunyi kontoid, adalah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan dan penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi kontoid lebih banyak jenisnya daripada bunyi vokoid. Selanjutnya ada mekanisme udara. Yang dimaksud dengan mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Mekanisme udara terbagi menjadi 3 golongan, yaitu mekanisme udara pulmonis, mekanisme udara laring atau faring, mekanisme udara oral. Mekanisme udara pulmonis yaitu udara yang dari paru-paru menuju ke luar. Mekanisme udara ini terjadi pada hampir semua bunyi-bunyi di dunia. Yang kedua, mekanisme udara laring atau faring, yaitu udara yang datang dari laring atau faring. Caranya, glotis ditutup terlebih dahulu. Kemudian rongga mulut ditutup pada velum atau ulva. Felix juga ditutup. Kemudian rongga laring dan faring diperkecil dengan menarik akar lidah ke belakang. Dan rongga laring dan faring sehingga apabila pemadatan udara dalam rongga laring dan faring terjadi apabila salah satu terbuka, glotis, velum, felix, udara akan keluar meninggalkan rongga laring dan faring. Yang ketiga ada mekanisme udara oral. Udara yang datang dari mulut, caranya menutup rongga mulut pada velum dan salah satu tempat di depan. Kemudian rongga mulut diperkecil sehingga terjadi pemadatan udara. Apabila salah satu tutup dibuka, maka udara akan keluar meninggalkan rongga mulut. Baik, yang ketiga ada arah udara. Arah udara terbagi menjadi dua, yaitu ada bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sebagian besar bunyi-bunyi bahasa di dunia tergolong bunyi agresif. Sedangkan bunyi ingresif yaitu bunyi yang dihasilkan dari udara masuk ke dalam paru-paru. Misalnya ketika kita berbicara sambil berteriak, kita bisa menghasilkan bunyi ingresif. Yang keempat ada pita suara. Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika kita berbicara. Pita suara dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi mati atau bunyi tak bersuara dan bunyi hidup atau bunyi bersuara. Bunyi mati atau bunyi tak bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka menutup sehingga getarannya tidak signifikan. Misalnya pada saat kita menyebutkan huruf K, P, T, S. Yang kedua bunyi hidup atau bunyi. Selanjutnya ada bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga getaran secara signifikan. Misalnya bunyi G, B, dan Z. Kita bisa menghasilkan tergolongnya bunyi bersuara atau tidak bersuara. Bisa kita lakukan dengan contoh seperti berikut. Tutuplah kedua
lubang telinga dengan telapak tangan ketika membunyikan bunyi kontoid tertentu, misalnya bunyi B, P, G, atau K. Ternyata getaran di dalam dada terdengar lebih keras ketika mengucapkan bunyi B dan G dibanding dengan ketika mengucapkan bunyi P dan K. Atau dekatkan kertas tipis secara vertikal di muka mulut dengan jarak lebih kurang 5 cm. Ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi kontoid secara plosif, kertas tipis akan bergegar karena tertiup udara yang signifikan dari mulut. Ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi yang tergolong bunyi bersuara, misalkan B, G, dan kertas tipis tidak bergerak. Ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi tergolong bunyi tidak bersuara, misalnya P dan K. Selanjutnya ada lubang lewat udara. Dilihat dari lewatan udara, ketika bunyi dihasilkan, bunyi dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi oral, bunyi nasal, dan bunyi sengau. Bunyi oral, bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan felik pada dinding faring. Untuk mengetahui apakah bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi oral atau tidak, bisa mengecek dengan cara membungkukkan mulut membungkam mulut kita dengan telapak tangan. Ternyata misalnya kita tidak bisa membunyikan K dengan mulut terbungkam, berarti K merupakan bunyi oral. Selanjutnya bunyi nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka felik lebar-lebar. Untuk mengetahui apakah bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi nasal atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan cara menutup kedua lubang hidung kita. Ternyata misalnya kita tidak bisa mengucapkan M dengan kedua lubang hidung tertutup, itu berarti M merupakan bunyi nasal. Selanjutnya bunyi sengau. Bunyi sengau yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka felik. Sedikit bunyi binheng, istilah Jawa, ini hanya terdapat di beberapa bahasa dunia, misalnya bahasa Jerman. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme artikulasi. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Mekanisme artikulasi terbagi menjadi 9 macam, yaitu ada bunyi bilabial, bunyi labiodental, bunyi apikodental, bunyi apikoalveolar, bunyi laminopalatal, bunyi darsovelar, bunyi darsouvular, bunyi laringal, bunyi glotal. Bunyi bilabial yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir labium atas. Contohnya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya bunyi P, B, M, dan W. Bunyi labiodental yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan gigi labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi, misalnya F dan V. Bunyi apikodental yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah, apex, dan gigi dentum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada T pada pintu, D pada dadi, Jawa, dan N pada minta. Bunyi apikoalveolar yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah, apex dan gusi alveolum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya T pada pantun, Jawa, D pada dudu, dan N pada nama.
Bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah, lamina, dan langit-langit keras. Platum, caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi, misalnya E, J, N, S. Bunyi darsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah, darsum, dan langit-langit lunak, velum. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit lunak sebagai titik artikulasi, misalnya K, G, X, N. Bunyi darso-uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah, dorsum, dan anak teka uvula. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak teka sebagai titik artikulasi, misalnya Q dan R. Bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorokan, laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digeserkan ke tenggorokan, misalnya H. Bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis, misalnya tanda tanya atau hamzah. Baik, selanjutnya ada cara gangguan. Dilihat dari cara gangguan, arus udara artikulator ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Bunyi stop, bunyi kontinum, bunyi afrikatif, bunyi frikatif, bunyi trill, bunyi lateral, dan bunyi nasal. Bunyi stop, hambatan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara terhenti seketika, lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Tahap pertama penutup disebut implosif atau stop implosif. Tahap kedua pelepasan disebut eksplosif atau stop eksplosif. Misalnya P pada atap disebut bunyi stop implosif. P pada pukul disebut bunyi stop eksplosif. Contohnya bunyi stop yang lain B, T, D, T, D, K, G, dan tanda tanya. Selanjutnya bunyi kontinum, alir, kebalikan dari bunyi stop, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total sehingga arus udara tetap mengalir. Berarti bunyi-bunyi lain bunyi stop merupakan bunyi kontinum, aliran, kebalikan dari bunyi stop, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara tidak ditutup secara total sehingga arus udara tetap mengalir. Berarti bunyi-bunyi selain bunyi stop merupakan bunyi kontinum, yaitu bunyi afrikatif, frikatif, trill, dan lateral. Bunyi afrikatif pada yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat tetapi kemudian dilepas secara beransur-ansur, misalnya C dan J. Bunyi frikatif, geseran, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat sedemikian rupa sehingga udara tetap dapat keluar, misalnya F, V, S, Z, S, dan X. Bunyi trill, getaran, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara rapat, misalnya R dan R. Bunyi lateral, samping, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa sehingga udara masih bisa keluar melalui salah satu kedua sisinya, misalnya I dan I pada 5. Bunyi nasal, hidung, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang lewat rongga mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung, misalnya M, N, dan N. Selanjutnya ada tinggi rendahnya lidah. Tinggi rendahnya lidah terbagi menjadi 5, yaitu bunyi tinggi, bunyi agak tinggi, bunyi tengah, bunyi agak rendah, dan bunyi rendah. Bunyi tinggi, bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi, mendekati langit-langit keras. Caranya rahang bawah merapat ke rahang atas, misalnya I pada kita, U pada hantu. Bunyi agak tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi sehingga agak mendekat langit-langit keras. Caranya rahang atas agak merapat ke rahang atas, misalnya E pada lele, O pada soto. Bunyi tengah, yaitu bunyi yang dihasilkan
dengan cara posisi lidah di tengah. Caranya rahang bawah dalam posisi netral atau biasa, misalnya pada segera, pada emas, pada peran. Bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak merendah, sehingga agak menjauhi langit-langit keras. Caranya rahang bawah menjauh dari rahang atas di bawah posisi netral, misalnya pada PP, pada ele, o pada joro, o pada poko. Bunyi rendah yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga menuju daerah langit-langit keras. Caranya rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas. Caranya rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya, misalnya pada A pada bata, A pada armada, A pada Allah, A pada rahmat. Selanjutnya maju mundurnya lidah. Maju mundurnya lidah ada ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi depan, bunyi pusat, dan bunyi belakang. Bunyi depan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan, misalnya I, L, E, A. Bunyi pusat yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara lidah merata, tidak ada bagian lidah yang dinaikkan, misalnya E. Bunyi belakang yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan, misalnya U, O, A. Bentuk bibir dilihat dari bentuk bibir dibagi menjadi 2, yaitu bunyi bulat, bunyi tidak bulat. Bunyi bulat yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir dibentuk bulat, misalnya